Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu iman dalam dua arti. Bacalah sekali lagi atau berulang-ulang Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46 sampai 47. Pada umat gereja pertama, iman timbul dari mendengar suara Putra Allah, yaitu Yesus Kristus dalam pernyataan Petrus dan rasul-rasul. Melalui sakramen permandian, iman memasukkan mereka ke dalam umat Kristus. Mereka menyerahkan diri seluruhnya kepada Kristus. Mereka insaf akan karunia besar yang dijelaskan oleh Paulus. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Saya ulangi, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Mereka gembira dan selalu memuji Allah. Sesudah itu mereka tetap berusaha dalam mengikuti pengajaran rasul-rasul. Dalam pernyataan rasul-rasul terdengar oleh mereka suara Allah sendiri. Sebab itu dengan tidak bimbang mereka menerima isi pewartaan itu. Di situ tampak kepada kita iman dalam dua arti. Pokoknya dan permulaannya adalah yang penting. Menyerahkan diri dengan seluruh hati dan pribadi kepada Kristus dalam gereja. Itulah iman dasar. Dengan demikian mereka menerima sebagai benar ajaran rasul-rasul. Itulah iman keyakinan. Iman penyerahan diri itulah iman dasar. Rasul-rasul dan umat pertama melihat pendirian itu dalam contoh Abraham. Terdengar oleh Abraham di kota Ur di tanah Kaldea suara dari Allah. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat 1. Bukan mudah perintah itu melepaskan segala ikatan dengan tanah kelahiran, rumah bapa, kaum keluarga, lalu berangkat, berjalan tanpa tahu tujuan. Abraham tidak mengerti, tetapi ia percaya dan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Tidak ada tempat berpegang yang lain lagi baginya selain sabda Allah. Iman Abraham dilukiskan juga dalam cerita tentang anaknya. Allah telah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi Abraham tidak mempunyai anak. Ia dan istrinya Sarah sudah lanjut umurnya. Namun ia percaya dan Sarah mengandung. Ketika anaknya Ishak sudah dewasa dan harapannya teguh bahwa ia akan mendapatkan suatu bangsa turunan, maka terdengar olehnya perintah Allah bahwa Ishak harus dikorbankan di atas gunung di negeri Moria. Bukankah dengan demikian putus segala harapannya? Semuanya gelap baginya. Tidak ada tempat berpegang lagi. Namun ia percaya ia telah menyerahkan diri secara total kepada Allah. Maka ia turut iman, hatinya disertai ketaatan dalam perbuatannya. Itulah iman dasar. Umat pertama atas cara demikian melepaskan segala pegangan yang lama. Hanya menggantungkan seluruh diri mereka kepada Kristus yang hidup di dalam gereja. Itulah iman dasar. Sesudah itu dengan sendirinya mereka percaya akan seluruh pengajaran rasul-rasul Kristus. Itulah iman keyakinan. Jadi saya ulangi lagi lah. Ya, itulah iman dasar. Ya, sesudah itu dengan sendirinya mereka percaya akan seluruh pengajaran rasul-rasul Kristus. Itulah iman keyakinan. Yang dengan sendirinya menyusul kalau ada iman dasar. Jadi iman dasar dulu. Percaya Kristus dulu. Baru iman keyakinan. Jadi kita ini kan banyak mungkin iman dasar percaya Kristus. Tetapi tidak disusul dengan iman keyakinan. Sehingga kita mudah menyerah, tidak bersemangat, ya, menyalahkan Tuhan kalau ada masalah. Nah, itu karena kita, ya, iman keyakinan kita kurang, atau mungkin lemah, atau mungkin tidak ada.
Demikian juga sekarang kalau orang dewasa masuk agama, maka dengan imannya dilepaskannya segala pegangan yang lama dan menyerahkan diri secara total kepada Yesus Kristus di dalam gereja. Hanya dengan pendirian yang tulus ikhlas orang pantas untuk masuk umat gereja. Nah, hanya dengan pendirian yang tulus ikhlas orang pantas untuk masuk umat gereja. Kalau ada iming-iming hadiahnya menjadi orang Kristen, itu tidak tulus ikhlas. Itu ada embel-embelnya. Pasti akan tercabut, terserabut, ya kan? Kita ingat di paroki kita masing-masing, ada sekelompok laki-laki tua yang menimbang tentang masuk agama. Atau mungkin di gereja Okumene ini kan ada kan? Kita ingat beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah. Ya. Sudah mau dibaptis selalu menimbang tentang masuk agama. Nantilah, saya ini punya bisnis, susah. Jadi ditimbang-timbang masuk agama. Ya kan? Datang dia kan. Tiba-tiba sudah mau dibaptis, enggak jadilah katanya. Ya, saya ingat dulu yang satu itu mau dicekik katanya. Mimpi, lalu batal dia. Ya, menimbang-nimbang. Terjadi kan? Jadi itu karena apa? Karena hati mereka masih melekat betul kepada kepercayaan lama yang animistis. Jadi ada kepercayaan lama. Ya. Animistis. Mereka yakin bahwa roh-roh dari nenek moyang tetap terus menjadi tempat berpegang. Kalau mereka melepaskan kepercayaan itu, akan timbul segala macam bahaya. Jadi kalau jadi orang Kristen nanti tidak bisa kaya, nanti pasti akan berubah, ya kan? Ya ini sering terjadi. Ketika diterangkan bahwa semuanya itu harus dilepaskan kalau mau masuk agama, mereka merasa berat. Ya. Allah saja harus menjadi tempat berpegang. Jadi kalau mau percaya Kristus, ya Kristus saja yang harus menjadi tempat berpegang. Yesus itulah satu-satunya. Allah tampak kepada kita hanya di dalam Kristus yang hidup di dalam gereja. Menurut contoh Abraham yang lama ditinggalkan lalu serahkan diri kepada Allah saja. Lama mereka berpikir, sesudah itu mereka mengambil langkah yang tegas. Perubahan hati itu sungguh-sungguh benar. Sesudah langkah itu, iman dasar, dengan sendirinya mereka percaya segala isi ajaran agama, iman keyakinan. Bagaimana bagi mereka yang telah diberi sakramen permandian waktu kecil? Nah, waktu bayi, bagaimana tentang iman mereka? Dalam menerima sakramen permandian, kita diangkat menjadi anak Allah. Allah sendiri melahirkan kita menjadi anak-anaknya. Kita masuk keluarga Allah, umat gereja. Pada waktu itu Allah mencurahkan juga kepada kita karunia iman. Tentu saja iman itu belum bekerja aktual pada anak bayi. Tetapi akarnya sudah ada, benihnya sudah tertanam. Hal ini dapat dibandingkan dengan akal budi yang juga sudah ada pada bayi, biarpun belum bekerja. Anak kecil dipermandikan masuk keluarga gereja melalui kehendak orang tuanya. Kalau begitu, bukan karunia Allah. Tentu saja karunia Allah, tetapi Allah menjalankan rahmatnya kepada bayi itu melalui orang tuanya. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, sudah sepantas dan selayaknya dipermandikan untuk memperoleh iman dasar itu. Kalau tunggu dewasa nanti kita menyia-nyiakan karunia Allah, rahmat Allah. Kemudian waktu anak mulai dewasa, ia tahu dan mengerti akan rahmat yang diberikan Allah kepadanya. Lama-kelamaan imannya akan berkembang sesuai dengan umur dan kesanggupannya. Kalau imannya dewasa, ia akan mengucap syukur kepada Allah karena pimpinannya yang penuh rahmat. Ia akan memandang permandiannya waktu kecil sebagai bukti bahwa Allah telah mencintainya tanpa ia ketahui. Lalu ia akan membuat imannya yang sudah diberi di dalam hatinya menjadi suatu keputusan pribadi. Saya menerima karunia itu dengan penuh syukur.
Saya menyerahkan diri kepada Kristus di dalam gereja, iman dasar. Dan kalau pendirian itu ada, maka anak itu dengan sendirinya akan menerima semua sabda Allah yang terdengar dari Kristus di dalam gereja. Menuju iman itu, pengajar akan membantu. Ia tahu bahwa usahanya itu tidak berarti. Hasil hanyalah dari pekerjaan Allah dalam hati murid yang sudi membuka hatinya. Ya, jadi pengajar itu hanya membantu. Kita ini hanya membantu. Pelayanan, diakonia, melayani. Ya. Semua adalah pekerjaan Allah. Ya. Yang sudi membuka hatinya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi ya dalam bimbingan kita pada hari ini, ya ada 5 materi ya. Luar biasa. Supaya apa? Supaya kita terus memiliki iman keyakinan. Setelah kita mengikuti kegiatan-kegiatan KTKC, pendalaman dan sebagainya, kita bisa menjadi pribadi yang mencintai Yesus Kristus dengan total. Total. Mantap, beriman dengan tetap. Ya. Jadi yang hadir setiap hari, setiap waktu itu adalah seseorang yang terus mempelajari iman keyakinannya itu. Maka Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. 2-3 orang. Ya kan? Jadi kita jangan khawatir kehidupan kita di muka bumi ini, karena kita adalah milik Kristus dan akan kembali kepada Kristus. Dan melalui Kristuslah kita sampai kepada Bapa di surga. Maka untuk itu kita selalu bertekun. Kita harus selalu menggunakan duit rohani, doa, dan firman. Usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tabah dan setia mengikuti jalan Kristus. Jalan salib Kristus. Nah itu. Jadi itu harus terus kita wartakan terus-menerus. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, itu sebagai bentuk keyakinan kita yang mendalam akan cita kasih Kristus. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Luar biasa. Ada belasan orang yang hadir, puji Tuhan, haleluya. Semangat terus para pengurus. Ya. Semoga terus meyakinkan, iman keyakinan ini memang seperti inilah. Meyakinkan umat itu tidak mudah. Kita dulu yang harus bertumbuh dalam iman keyakinan. Nah, contoh teladan itu. Dan kita serahkan semuanya dalam kuasa Kristus. Jangan kita lalu berjalan sendiri tanpa kuasa Kristus. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memberikan kami iman dasar. Kami telah mendapat baptisan, rahmat baptisan. Kami sekarang terus bertumbuh untuk iman keyakinan akan sabdamu terus-menerus dalam hidup kami. Melalui kegiatan-kegiatan rutin kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dengan segala bantuan dari Roh Kudus, kami tahu bahwa kami akan terus tetap setia kepadamu untuk selama-lamanya. Berkatilah keluarga kami, dimanapun mereka berada. Istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga-keluarga kami, dimanapun kami berada. Atau mereka berada. Kami berada di tempat ini, mereka berada di rumah atau di pekerjaan masing-masing. Engkau sentuh hati mereka untuk tetap beriman dan berkeyakinan yang penuh kepada Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami atau saudara-saudari kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun, yang sedang sakit. Angkatlah, jamahlah mereka supaya mereka dipulihkan, disembuhkan, dan mereka kembali mencintai Dikau, karena Engkaulah sumber cinta kasih. Begitu juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum hadir karena mungkin ada beban, ada persoalan. Engkau angkat beban mereka dan Engkau pulihkan. Dan Engkau buka hati mereka untuk selalu menerima firman dan sabdamu.
Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.